Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat karunia kaya? Alhamdulillah hari ini saya sedang mencari pandan. Dengan mandi daun pandan, semoga hajat panjenengan semuanya terkabul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini kebetulan ada di Jakarta, dia jemput di bandara. Adik kandung, Adik adik kandung, ipar, pas adik sepupu. pas di bawah saya. Hmm. Adik kandung. Apa yang bikin ibu nekat maksain dari NTB mau terbang ke Jakarta? Pokoknya saya tuh merasakan tuh semua era anunya itu yang saya ikuti YouTube-nya Mbak Lisa, Mbak Nadia, Pak siapa namanya yang sering duduk sama Pak Haji itu Pak Haji Marco. Haji Marco. Itu semua tuh bagus semua itu Pak Haji. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa itu kepingin kita mau kaya tajir melintir kan kepingin kan Pak Haji. Namun kita pensiunan hanya 600 kembali gajinya. Nah itulah. Kok adiknya mau jemput ibu? Gimana ceritanya ibu cerita Kemarin tentang RDIY? Saya sebelum saya kesini Pak Haji, saya kirim YouTube dulu. Boleh nggak Cak Anu jemput saya ke bandara? Saya bilang enggak, saya cerita dulu bahwa ingin ke sini Pak Haji. Saya bilang yuk, YouTube ini kok sama dengan saya nonton. Dia bilang sudah 1 tahunan dia bilang. Nah semakin saya ke sini, akhirnya yakin mau dia ngantar saya ke sini. Besok dia mau privat juga, dia tunggu duit dulu katanya. Gitu. Iya. Ya, Jadi ibu udah meraktekin ilmu RDIY 1. Ya. Air cebokan. Disiramin ke bawang merah. Bawang merah. 2 celana dalam bekas celana dalam saya ibu gantung di atas. Ya. Yang ketiga di pintu saya kan masih ada utang di bank saya Pak Haji. Saya siram pintu saya tuh utang lunas. Nggak pernah dia nyari-nyari nih 1 bulan lebih, biasanya kan terlambat 5-6 hari itu sudah saya dicari Pak Haji. Alhamdulillah. Saya semprot pakai kayak botol case spray itu. Ya. Nah itu juga bawang kemarin saya semprot daunnya kan biar dia kan. Alhamdulillah saya bilang. Yakin benar sampai kosong di rumah. Saya tambah yakin sama rendeman saya dalam ibu. Makanya saya pesan celana sebelum pulang ke NTB 10 item celana dalam ya. Iya, Pak Haji. Saya mau nyai warnanya belang-belang. Coklat putih, hitam putih, merah delima, biru, ungu, coklat, abu-abu, putih, merah-merah. Semua warna jadinya. Iya semua warna. Iya. Nanti saya mau bikin peyek udang. Iya. Jadi ini adik kandung. Adik kandung. Berapa bersaudara? Saya 8 saudara, 10 meninggal 2. Ibu nomor? Saya nomor 6. Ini siapanya ibu? Ini satu rumah sama adik kan dia diasuh Ini? sama adik. Iya tinggal. Ya. Oh, ini umur berapa? Saya lahir 64. Ini? 70. 60. Lahir tahun 70. Lahir tahun 70. Ini lahir? 63. 63. Ini NTB. Iya. NTB. Iya. Ini dari mana? Dari sini, Jakarta. Tapi udah besar sama adik saya ini lama. Kan saya kita udah janda semua Pak Haji. Semua saudara saya janda semua. Berarti alat kelaminnya udah pada bolong. Udah meninggal semua suaminya. Kapan ibu bolongnya? Itu mungkin bikin dia tajir Pak Haji ya karena dia. Jalan Pak Haji, saya yang mau jalan berdua. Iya. Senangnya saya lihat Pak Haji karena lihat. Jadi dari bandara ke sini naik apa? Naik pesawat. Dari bandara NTB. Naik Grab. Oh naik. Ibu Tadi di Jakarta juga tinggalnya di mana? Di Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan. Pondok Kacang Timur. Ya, Tangerang Selatan. Oh iya. Jadi ke bandara deket ya? Iya. Tangerang. Setengah jam. Terus ibu udah meraktekin apa lagi selain cebokan, celana dalam yang digantung, apalagi yang udah ibu praktekin ilmu RDIY? Pokoknya banyak nanti sama praktekkan Pak Haji. Makanya saya yakinkan dulu diri saya ke sini dulu. Biar ketemu Pak Haji dulu. Semakin yakin ilmu saya itu. Karena ilmunya Pak Haji itu luar biasa. Soalnya karena Allah yang menurunkan ke Pak Haji itu. Tajir betul Pak Haji. Iya.
Jadi ibu selain dagang LPG sama bawang, kegiatannya apa lagi kalau boleh Saya tahu? sebenarnya hobinya dulu tuh masak. Saya hobi tuh masak. Tapi Contohnya karena, masakan apa yang ibu favorit? makanan nasi campur, bakso, soto Lamongan. Awal-awal tuh laris banget. Tapi lama-lama saya dikasih sakit, kaki saya nggak bisa jalan Pak Haji. Oh iya? Tapi alhamdulillah sekarang udah dengan pakai ilmu RDA itu alhamdulillah. Jadi ibu Harus sembuh. apakan Saya ibu bilang- apakan Saya kakinya? bilang sembuh ya, sembuh. Nggak boleh kamu sakit, sembuh. Saya Ibu Benar. apakan kakinya? Ya, Kakinya ibu apakan? hanya itu udah saya bilang karena udah nonton RDA aja sembuh. Setiap nah yang lebih lagi Pak Haji. Saya punya cucu, panasnya luar biasa. Nah, ingat saya, ada cawat saya yang 9 hari ini, sampai saya taruh di badannya Pak Haji, langsung dia sembuh total, sampai hari ini. Sekarang ibu bawa gak cawatnya yang 9 hari gak ganti? Ada. Kameramen badannya lagi panas tinggi. Sampai saya bawa dia Pak Haji. Takutnya ada apa-apa di jalan, saya bawa ini jadi jimat saya gitu. Tapi jangan dikeluarin dari tas ya. Nggak Nanti keluarin. semua penumpang pesawat pada pingsan. Saya bungkus di dalam dia Pak Haji. Iya. Iya. Coba ibu inget-inget cerita. Inget-inget ceritain ke saya pengalaman ibu meraktekin apa aja ilmu RDAI kearifan lokal yang udah ibu praktekin. Coba ibu inget-inget. Pokoknya semua hanya itu aja Pak Haji. Saya bilang hanya yakin itu aja. Apa yang saya bilang sama adik saya. Kalau kamu tidak yakin, percuma kamu ke RDA, saya bilang karena ini ilmu yakin, saya bilang gitu Pak Haji. Alhamdulillah dia sekarang mulai jangan banyak ngomong, saya bilang gitu, kamu dengar, saya bilang gitu. Makanya banyak-banyak nonton YouTube itu nonton aja dulu, jangan banyak cerita, saya gitu kan dia. Ya. Hanya nonton dia 100% sekarang yakin. mulai yakin dia Pak Haji. Oh iya, ibu ngomongnya ke siapa waktu itu? Saya pernah cerita sama anak saya Pak Haji. Terus? Mak, nggak usah ikut yang gitu-gitu, sirik itu dia bilang gitu. Mah jangan Tapi ikut-ikut. Tapi saya nggak mau. Panas, sempat saya kepancing jengkel Pak Haji. Iya. Ayah saya apa? Kalau menurut saya ini, saya bilang namanya ilmu ini benar-benar disuruh ngaji, disuruh sholat, disuruh yang baik-baik aja ini. Kenapa dibilang anu? Sedangkan zaman dulu kalau kita orang Bima itu kan gini Pak Haji. Kamu dikasih minum air ombanya, dia bilang omba itu kan barang itu. Nah itu. Jadi dikasih air minum? Misalnya kalau dia nurut suaminya ndak mau bantah sama mertua kayak apa sama orang, mungkin kamu dikasih minum air BPM sama anumu itu makanya suamimu sampai gitu dia. Loh, ingat saya Pak Haji ini berarti Iya. ilmu parikan lokal ini sama berarti zaman dulu ini, itu. Ini nurut sama istrinya. Iya. Benar Pak Haji. Jadi kalau orang Bima gimana orang Bima? Iya, dia bilang gini, dia dikasih saya ombanya nanti dia bilang gitu, dia bilang. Bahasa Makanya Indonesianya kamu apa? nurut. Bahasa Indonesianya? Makanya kamu nurut, patut manut sama istrimu tuh digitukan anaknya. Oh. Itu dia makanya. Jadi dikasih air apa? Omba dia bilang. Kalau omba itu bahasa anunya kan itu kemaluan perempuan. Oh ombak. Omba. Oh ombak. Ombak gimana kabarnya man? Ombak. Ombak masuk ombak. Ombak dari mana ombak? Ini ombak tuh, tuh yang belakang tuh ombak. Itu yang ombak. Oh, jadi kalau air cebokan alat kelamin perempuan tuh kalau di Bima namanya ombak. Iya, dikasih airnya itu. Air ombak. Iya. Cebokan alat kelamin Iya, perempuan namanya air ombak. Kemaluan perempuan tuh yang itu udah yang bulat itu. Oh, kemaluan perempuan tuh yang Iya. bulat itu, yang kayak ombak Terus itu. Nanti diceboknya itu airnya Oh, gitu. iya. Oh, jadi alat kelamin perempuan tuh yang kayak ombak ya. Iya, ombak. Oh, iya.
Man, pulang man, ambil ombak. Jatuh. Mama katanya jatuh tuh, jatuh. Jadi sebenarnya ini kan ilmunya udah ada di nenek kita ya. Iya, betul. Di orang tua kita. Betul, betul. Cuman karena tidak dipublikasikan, Iya. jadi tidak memasyarakat. Betul. Jadi kalau dibicarakan tabu. Betul. Padahal tuh super manjur. Betul. Daripada kita berantem sama suami, Iya. papa harus begini, papa harus begini. Iya, betul. Belum tentu suami mau. Iya, benar. Lebih baik daripada ini yang ngomong, Iya. ini Lebih saja baik yang itu ngomong. Benar, Pak Haji. Gitu. Benar. Saya kebetulan juga kan ikut mengenal diri lah istilahnya kan. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah kan gitu. Betul. Di Mekah itu ada kita punya barang itu juga kan. Oh ada. Hajar al-Aswad itu kan perempuan punya itu, Oh, Pak Haji. oh, oh. Kenapa enggak melenceng dari pengajian saya juga Pak Haji? Alhamdulillah. Luar biasa. Nyium batu ajar aswad. Iya, siapa yang enggak suka dengan cium Hajar al-Aswad? Iya. Orang Pantesan mati-matian. dia maunya nyium. Dasar kamera. Mati-matian orang mencari ke Mekah itu mencari Hajar al-Aswad itu kan. Padahal itulah barang itu yang dicari itu. No, bagaimana enggak manjur akhirnya? Iya, Bapak, benar-benar luar biasa itu Pak Haji. Alhamdulillah. Jadi saudara ibu udah ngomong, ngapain kamu nonton itu gitu ya? Iya. Terus ibu dalam anak hati saya, anak kandung saya. apa? Anak kandung saya. Oh anak kandung Iya. ibu langsung. Kebetulan suaminya kan ustadz dia. Oh suaminya ustadz, Iya. anak kandung ibu. Mak, jangan sirik ya. Kebetulan anak itu kan pondok dulu. Jangan sirik, Mak. Ikutin aja yang dah. Hanya sekirim yang bagus-bagus. Oh, mikir dia sekarang Pak Haji enggak pernah dia komen lagi. Amin. Dia alhamdulillah, Mak, dia bilang. Nah, itu makanya jangan dulu komen dulu kalau belum kamu tahu apa yang sebenarnya. Mama juga mikir sih kalau memang itu sirik, saya bilang gitu. Iya. Alhamdulillah nurut sekali sekarang. Sekarang. Saya kesini Pak Haji, saya tidak kasih tahu, pura-pura saya pinjam uang nak. Saya bilang, saya untuk beli ini. Saya bilang, saya ngajak saya sama anak itu. Enggak, saya bilang ke RD, nggak ada yang tahu. Iya. Minjam 2 juta, maaf mas, saya lagi rehab gini-gini. Ya udah, tiba-tiba saya udah sampai Jakarta. Mama ini enggak bilang-bilang sudah di Jakarta. Dia bilang, coba begitu kan kita belikan apa ke buat Bibi Doji apa dia Hadijah ini kan Bibi Doji. iya, Dia iya. bilang gitu. Nah akhirnya yakin dia tuh. Mendingan nanti kalau mama kesini lagi, saya bawakan kue ombak. No. Betul. Benar Pak Haji. Nekat benar saya. Kalau di sini namanya goyang lidah ya? Tangga tuh. Iya. Kue goyang lidah. Kue ombak. Iya ya, alhamdulillah ada yakin sekarang. Tapi anak saya yang paling kecil Pak Haji. Laki perempuan? Perempuan semua. Saya punya anak Pak Haji 5. Ya. Ya, dia kenapa dia benci sekali sama saya? Ya. Dia lebih bela temannya daripada sama saya. Sampai detik ini dia datang, enggak saya kasih tahu saya datang ke sini. Nah itu yang saya kepingin dia biar dia luluh hati. Pernah saya kemarin kan ikut karate dia. Ya. Dapat juara 1 lagi kemarin. Alhamdulillah tetap dia dapat kan. Saya paksain dia, padahal dia lagi enggak ngomong sama saya. Sini dulu kamu, segini padahal sudah saya gini kan 9 kali kan. Ya. Gini kan kamu. Ya. Begini kan tangan saya kan. Iya. Terserah dia mau apa, yang penting saya sudah suwuk dia mukanya Yang kan. penting kita udah suwuk ya. Iya, akhirnya saya titip. Dia enggak ngomong sama saya. Saya Iya. titip celana dalam ya. Kamu gosok-gosok nanti kamu alat ananya untuk karatenya itu saya Iya. titipkan. Dia pakai gosok juga itu akhirnya Iya. dapat juara 1 dia. Wow, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi gini Bu, Nggih. paksain ilmu kearifan lokal nenek kita Nggih. dipraktekin bener. Salah Iya. satunya apa? Iya. Celana dalam dibalik wajib, Iya, tetap. BH dibalik wajib. Nggih. Supaya kita nggak kena santet, nggak kena guna-guna, sama nggak kena hipnotis. Iya. Kalau kita pakai celana dalam dibalik, pasti kalau kita ikut kejuaraan pasti kita menang. Betul. Kalau kita pakai celana dalam dibalik, kalau kita ikut tes, Nggih. pasti kita lolos, Iya. pasti kita lulus. Nggih. Itu udah dibuktiin sama
putri saya tercinta yang dokter. Iya. Jadi kemarin kita kan saya kontrol ke dokter. Iya. Saya duduk di sebelahnya putri saya kan Iya. dokter. Sambil nunggu absen, Iya. putri saya ngomong, Iya. "Pah, makasih ya, Pah." Iya. Kenapa? Semua aku lulus semua, wasilahnya cara dalam aku dibalik semua, Pak. Masya Allah. Jadi dia lulus semua, itu cara dalamnya dia pakai balik semua, BH dibalik semua. Temen-temennya banyak yang pada ngulang. Iya. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Iya. Dia 1 pun gak ada yang ngulang. Masya Allah. Sambil duduk dia cerita Iya. pengalaman dia. Terus kedua, ada waktu itu satu grup Iya. itu tidak lulus. Harusnya ngulangnya lagi tahun depan. Tahun depan. Tapi karena dia bilang salah satunya dia salah dalamnya dibalik, BH dibalik, itu grup nggak usah tahun depan nggak usah. Hari itu juga dikasih soal lagi, kerjain lagi. Alhamdulillah satu grup semuanya lulus semua. Nah makanya ibu paksain cara dalamnya wajib dibalik. Iya. BH wajib dibalik. Jarang pakai BH sekarang. Oh enggak. Setelah saya Sekarang pakai BH gak? Enggak pakai. Mana buktinya? Mana Ini di buktinya? dalam. Harus ada pembuktian. Nah Bos, ini nggak taunya ini dari NTB Lombok. Lombok. Jadi ilmu cebokan alat kelamin udah dipraktekin neneknya dia dulu. Jadi para suami yang pada nurut, takluk, tunduk, sayang, tidak bertingkah, tidak macam-macam, itu setiap hari dikasih air minum Air cebokan cebokan. ombak. Ombak. Jadi alat kelamin istri namanya ombak. Air ombak. Air ombak. Air ombak. Bukan ombak, ombak. 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 Terus yang satuan lagi Pak Haji ya. Ombak. Ombak. Tapi kalau sampai di bukan Indonesia ombak di namanya pantai loh. omdok. Bukan ombak di pantai. Ada satu lagi Pak Haji. Saya kepingin perbaiki lampu. Nggak ada kan, nggak punya laki, nggak punya anak kan sudah pada nikah. Yang satu itu kan dia udah naik ke 4 tangga tuh tiba-tiba kelipat jadi ini jatuh, plak, itu kepala saya. Suaranya persis jatuh kelapa dari atas itu. Saya nggak pakai celana, nggak pakai BH. Ibu, Iya. mau lihat. Mau lihat. Mau. Tapi alhamdulillah Pak Haji, nggak ada sakit, nggak ada apanya, masya Allah. Rasanya tadi kayak udah robek ini saya tangan karena Ya. dia kena besi itu. Iya. Lihat saya kok nggak ada. Alhamdulillah luar biasa, nggak pakai cawat itu. Man, pinjem tangga biar di itu dipraktekin seperti apa jatuhnya. Ya Allah, bayangkan kaki masih di atas sampai Pak Haji, kepala sudah duluan, suaranya ya Allah. Aduh, gimana? Nggak ada, pusing pun nggak. Duduk mandi langsung. Alhamdulillah, masih hidup saya bilang. Ya Saya suruh iyalah. posting cucu saya. Foto dia, saya bilang, saya suruh kirim ke anak saya. Nggak ada yang datang anak saya. Oh, alhamdulillah, mama masih hidup. Saya bilang. Benar-benar itu Itu masih. kan setan jorokin. Iya. Pas dia nggak pakai celana ngebengkak gini, setan takut. Tapi dia ngelihat. Nutup tapi setannya ngelihat. Yakin bener saya nggak pakai cewek. Jadi pada saat setan jorokin, Setannya jatuh duluan. jatuh duluan, jadi nggak sempat lihat. Ketiban. Ketiban. Nggak apa-apa. Harusnya Bapak jadi internetnya aja. Aduh. Mujarab sekali luar biasa. Kan saya ikut aja YouTube itu. Makanya saya yakin 100% sekarang. Oh Ibu, Dia ini baru 3 hari udah gantung celana dia ikut. Cepat sekali, saya bilang tunggu dulu 9 hari saya bilang. baru 2 hari. Baru 2 hari ya? 6 harinya. Saking tak sabaran Pak Haji ingin ke RDI itu udah duluan digantung, yuk kecepatnya kamu gantung Iya. nanti. No. Kalau 9 hari Bu, ciri-cirinya kalau celana dalam 9 hari nggak ganti manjur,
pada saat ibu baru gantung itu tawon udah ribuan. Tawon. Tapi yang saya Tapi kalau baru 2 hari digantung, tawon baru 1 aja. kalau yang saya pakai udah 6 hari sampai hari ini. Sekarang nih, Ya, ya ada tuh di belakang. ada di Tadi penginapan. saya suruh pakai masuk sini. Jangan pakai celana, keluar Iya. masuk sana. Gimana sekarang cara dalamnya? Ambil anjing herder. Ambil anjing herder. Ibu kalau nonton YouTube saya sambil Aduh. senyum-senyum. Lalu saya ketawa Pak. Saya mah sampai Saya ngakak pakai Pak Haji. headset itu. Nenek kenapa ketawa sendiri katanya cucu itu. Diam aja kamu jam Saya sampai ngakak kalau nonton Pak Haji. Apa? Dia sering ketawa. Oh, ibu kalau nonton sambil ngakak. Oh, iya. Luar Jadi biasa. dahsyatnya nggak pakai celana dalam ya, Iya, nggak iya. pakai BH ya. Ya, Yang tadinya mau cilaka, tidak akan cilaka. betul. Itu saya betul-betul nyata Makanya sama orang cucu- zaman dulu- sama cucu yang sakit itu. Makanya orang zaman dulu kalau naik pohon kelapa tidak ada satupun yang jatuh. Makanya orang zaman dulu kalau dia ngambil tawon, ngambil madu, pohonnya di hutan setinggi apapun, dia tidak akan jatuh. Kenapa? Karena waktu dia manjat tidak pakai celana dalam. Dia Betul. hanya kalau cara bima. Polos, pakai kolor. Kalau cara bima tuh hanya dililit pakai kain Pak. Iya. Ini kan pakai kain nggak pakai cabut. Iya, Oh diikat. iya benar juga baru saya ketahui. Jadi kalau orang sekarang tidak ada yang berani naik pohon kelapa tinggi, nyadap kelapa nggak berani. Anak sekarang karena pakai celana dalam. Iya. Tapi orang zaman dulu hanya pakai kain diikat, dia naik setinggi apapun itu pohon kelapa. Dia akan naik dan tidak akan jatuh. Dan tidak akan ada petir dan tidak akan ada hujan. Betul, betul. Karena pada saat petir mau keluar, itu antenanya Sudah ada antenanya. Penangkal petir. penangkal petirnya digelayutin 2 biji. Hah? Kalau nonton YouTube saya suka ketawa Pak Haji ngomong. Iya, makanya kan orang tanya ya, kenapa orang zaman dulu, orang tua kita atau nenek kita atau kakek kita, kalau dia naik pohon kelapa, tidak akan pernah hujan, Betul. tidak akan pernah ada petir. Orang zaman dulu nyari madu di ujung pohon, Iya. tingginya seberapapun tingginya tidak akan ada petir. Kenapa? Karena dia naik ke atas bawa anti petir. Sudah ada apa? Penangkal petir. Penangkal petir. Dan penangkal petirnya stabil ya. Karena digalayutin sama 2 balon. Betul. 2 balon. Sama kayak saya yang jatuh tadi Pak Ji, kan Iya. nggak ada apa-apa, yang tak sakit. Karena penangkal petirnya megar. Malah tadi kayak Penangkal petirnya megar, kakinya nih naik ke atas. Makanya ada hadis Nabi. Tangan ke atas apa hadis Nabi? Jadi kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Allah malu malu ya. melihat hambanya yang mengangkat kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, kok Allah tidak mengabulkan. Jadi Itu tangannya diangkat. Apa? Ini kakinya diangkat. Kakinya Saya ini diangkat. kaki yang ngangkat yang ngangkat. Apa? Ada antena parabola. Benar-benar ilmu parikan lokal nih luar biasa Pak Ji, Masya Allah. Sampai jauhnya dari Mataram ke sini itu ingin Iya. ingin ketemu Pak Haji gimana supaya semakin yakin saya tuh doanya itu. Kita ini asli Bima. Apa? Asli Bima. Asli Bima. Iya.
Kalau Bima bukan terkenalnya madu. Madu Bima. Berarti nggak Bima. salah kalau saya bilang orang Bima naik ke atas pohon nyari madu. Iya. Tidak ada yang kena petir kan? Karena dia naik ke atas bawa penangkal petir. Karena yang naik kebanyakan laki-laki kan? Betul. Iya, jadi kalau petir mau keluar dia lihat ada antena, dia awan masuk lagi ke dalam. Luar biasa. Sayangnya ini ibu tidak punya suami semua sih ya. Iya. Kalau punya suami saya kasih ilmu pamungkas. Iya. Nggak punya suami. Kalau saya udah 9 tahun. 9 tahun. Kalau ibu Saya udah mau 18, masih kecil-kecil anak-anak. 18 tahun. Kalau Iya. ibu 12. Jadi ada ilmu pamungkas RDI, ibu. Kalau ibu pengen cepat terkabul, hitungannya menit. Paling lama jam. Emot penangkal petir. Buat menangkan. Tapi enggak ada yang dimod. Pengen aja melintir aja mau cari. Oh iya. Nggak usah nikah lagi ya. Jangan ya. Udah capek. Emang namanya nikah capek ya? Oh, ngurusin. Banyak yang mau tapi mikir kita lihat anak banyak, An- kasihan. Ibu anak berapa? Saya 5 dulu. Ibu? 2. Ibu? Nggak punya. Berarti alat kelamin masih ori dong tuh ombak. Mau lihat ombak ori. Berarti ibu bukan di pantai ya ombaknya ya, di sungai ya. Karena belum pernah. Punyanya sama saya. Jadi belum pernah ngelahirin. Belum pernah. Oh, iya, iya. Makanya mau aja melintir aja udah capek. Iya iya, tapi mesti dilihat dulu ombaknya. Jadi nanti ibu paksain gimana caranya harus bisa buat Allah takjub, biar Allah bikin takjub kita. Gimana Allah mau bikin takjub kita, orang kita nggak bikin takjub Allah? Nah, apa yang bisa ibu bikin takjub Allah kalau saya boleh tahu? Ibadah. Ya, apa ibadahnya contohnya? Ya, ibadahnya ya kita kayak ini seperti sifat ini saya luar biasa, saya merasakan luar biasa. Ngomongkan orang pun tidak berani. Tidak berani saya Pak Ji. Ini. Saya bilang ini aja kalau dia ngomel-ngomel, ingat sifat 18 saya bilang gitu. Iya, betul. Ingat sifat 18 saya bilang Iya. gitu. Nggak boleh kamu ngeluh. Iya. Kamu baruan aja udah nggak punya uang. Nggak boleh itu saya Nggak bilang. boleh. Bilang aja punya uang banyak. Iya. Dengar YouTube Pak Ji saya bilang. Walaupun nggak punya. Punya. Gitu kan, iya. Saya gitu kan dia. Makanya anak-anak saya juga alhamdulillah nurut dia. Saya kasih tahu begini. Iya. Nggak boleh ngeluh. Nah, Luar biasa. kalau bisa nih Bu, Nggih. bikin tajub Allahnya dengan bangun jam 00 bisa gak? Sudah. Senyum bisa gak? Ya, sudah. Mandi pandan 9 lembar bisa gak? Sudah. Bisa. Sholat tahajud bisa gak? Baca Quran 12 juz bisa gak? Sudah dapat. Nah, dari jam berapa sampai jam berapa Ibu baca Quran 12 juz? Saya tuh enggak sih sampai jam berapa hari, mungkin 3 hari mungkin yang 12 juz itu Pak Ji. Oh, kalau semalam dapat berapa juz? Dapat kadang 3, kadang 4, enggak sampai dia sampai anu itu. Kalau ditingkatin bisa gak? Insya Allah bisa.